Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Ada beberapa persoalan yang menjadi pertanyaan dalam perikop ini. Dan yang pertama yaitu tentang kelebihan orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, terhadap pertanyaan apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat, Paulus menjelaskan, meskipun berdosa, orang Yahudi tetap memiliki kelebihan, tapi bukan pada diri mereka, melainkan pada panggilan Allah yang mempercayakan firman-Nya kepada mereka, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kelebihan itu bukanlah atas kebaikan mereka, bukanlah atas kesempurnaan mereka, tetapi itu semata-mata anugerah Allah. Dan seterusnya dipertanyakan juga bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang kepadanya dipercayakan firman Tuhan. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Paulus menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Ketidaksetiaan manusia semakin menegaskan kesetiaan Allah. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar pula pengampunan yang Dia berikan. Keberdosaan kita, Allah memang setia, bahkan kesetiaannya mengatasi keberdosaan kita. Tetapi bukan berarti manusia bisa berlaku sesuka hatinya, menyepelekan kasih Allah dalam hidupnya, serta hidup dalam kecemaran. Allah bertindak adil. Dia pasti menghukum orang berdosa. Tetapi jika Allah menghukum manusia berdosa, di manakah kasih-Nya? Paulus dengan tegas mengatakan,
Karena itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia menerima hukuman. Yesus adalah kurban bagi dosa kita. Yesus adalah wujud keadilan Allah yang menghukum dosa dan sekaligus menyatakan kasih Allah. Itulah mengapa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada keselamatan, dan kita harus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau orang Yahudi merasa punya kelebihan dari umat lain yang percaya pada Yesus Kristus hanya karena mereka disebut sebagai umat pilihan Allah, sehingga mereka menganggap bahwa merekalah yang layak diselamatkan, bukan dari bangsa yang lain. Sekarang Paulus dengan tegas mengatakan bahwa di hadapan Tuhan semua manusia sama, bahwa keselamatan tidak ditentukan status atau keturunan, melainkan oleh anugerah Allah, dibarengi iman yang berbuahkan perbuatan baik. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa situasi sekarang juga telah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Yang kaya dan yang miskin, pejabat dengan bawahan, orang miskin dan juga orang papa, semua berharga di mata Tuhan. Dalam situasi pandemi corona sekarang, justru ini juga dapat kita lihat. Inilah yang terjadi, bahwa di dunia ini dalam menghadapi pandemi virus corona, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang lebih kebal. Tidak ada yang dapat berkata bahwa saya ini adalah pangeran, bahwa saya ini adalah raja, bahwa saya ini adalah dokter, bahwa saya ini adalah masyarakat biasa. Semuanya sama, karena tidak ada yang kebal terhadap virus corona. Semua takut, semua berhindar. Kalau boleh, jangan sampai kena virus corona. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah sama di hadapan Tuhan dan sama juga baik di dalam kehidupan sosial di dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang merasa berkelebihan tidak boleh mengatakan saya lebih utama atau saya lebih penting dan yang lain-lain. Karena kita tahu bahwa semuanya di hadapan Tuhan sama. Walaupun bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah, tetapi toh kalau mereka berdosa, sama-sama dihakimi oleh Allah dan akan dihukum oleh Allah. Allah itu benar dan adil. Dia menghukum orang berdosa dan menyelamatkan orang yang percaya akan penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam menghadapi dunia ini dan segala berbagai ragam masalah yang kita hadapi, kita hanya dapat mempercayakan diri hanya kepada Yesus Kristus, karena Dialah yang telah ditentukan Allah menjadi juru selamat kita. Mari dalam situasi yang sekarang ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menyerahkan diri kepada pimpinan Yesus Kristus, dan berbuatlah sesuai dengan iman percaya kita, yaitu iman percaya yang membuahkan hasil dan perbuatan-perbuatan baik, baik bagi Allah maupun bagi sesama manusia. Kiranya Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.
kita bernyanyi firman-Mu menjadi berkat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Hidup kami senantiasa Tuhan tuntun, dan hidup kami juga telah Tuhan selamatkan. Keselamatan yang kami terima dari Tuhan bukanlah hanya keselamatan surgawi, tetapi juga keselamatan kini dan di sini. Nyatakan itu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami semakin percaya dan iman kami semakin diteguhkan. Hanya berserah kepadamu di dalam segala kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, agar kami boleh hidup, agar kami boleh sehat, agar kami boleh bersukacita senantiasa dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin.